jadi di dalam hal ini Bang Billy, apakah ada di dalam literatur Yahudi atau bagaimanapun seorang perawan Maria melahirkan seorang anak tanpa ayah biologis? Saya nggak mau, saya tahu, saya nggak mau jawab, tapi takut mencederai teman-teman. Boleh saya jawab ya? Karena di dalam Talmud sangat kejam sekali berita tentang Maria. Bagaimana? Boleh jadi Kristen jawab ya Bang Bil? Bang Bil Kristen jawab ya? Iya, jadi Pak Nasution. Kristen menjawab. Jadi ada pertanyaan, jadi sebenarnya pertanyaan soal Maria tentang ke Kristen yang jawab ya, silakan. Enggak, masalahnya begini. Enggak apa-apa, Abang jawab ya, nanti. Yang Abang boleh jawab nanti, kan saya minta dari dua perspektif nih. Kalau di Talmud ada soal Yesus, soal Maria ada, tapi iya, karena akan menjalar nanti pertanyaan saya begini, Bang Billy. Kalau memang benar, fakta nggak bisa kita pungkiri. Seorang perawan Maria telah melahirkan seorang putra tanpa ayah biologis. Apa konsekuensi hukum yang dia terima dalam perspektif pandangan Yahudi? Jangan dulu kita berbicara dengan Bible, karena Bible datangnya belakangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice, channel debat virtual lintas agama dan berita seputar Islam. Tentu saja channel ini bertujuan juga untuk mencegah pemurtadan. Terima kasih yang sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Muslim Voice, tentunya untuk kemajuan channel Muslim Voice. Seperti biasa, channel Muslim Voice akan menayangkan dialog hal lintas iman yang pada kesempatan kali ini seorang penganut Yahudi, Bang Billy, menyatakan bahwa apa yang Oten harapkan di akhir zaman nanti, juru selamat Mesias itu adalah Yesus yang akan menyelamatkan umat Kristen untuk masuk surga. Ternyata hanya angan-angan mereka saja. Praktisi Yahudi ini mengatakan bahwa yang akan datang sebagai Mesias di akhir zaman nanti bukanlah Yesus, melainkan Raja Daud. Tentu saja ini membuat Oten sakit hati. Mari kita simak dialog lintas iman selengkapnya. Selamat menyaksikan. Atau sang raja yang akan datang bernama Daud, bernama Yesus, nggak ada. Jadi orang-orang Kristen itu hanya apa ya? Berharap Yesus itu menjadi Mesias gitu. Tokoh ini, Yesus ini kayak cocok ya sebagai Mesias menurut mereka. Padahal tidak cocok sama sekali deskripsinya di dalam seluruh kitab para nabi soal Mesias. Dikatakan di Yesaya 9, roh hikmat ada padanya, roh pengenalan Tuhan ada padanya. Iya, yang kesukanya ialah takut akan Tuhan. Yang kesukaannya takut akan Tuhan. Jadi Mesias itu akan takut akan Tuhan, bukan Mesias itu Tuhan. Nah, ini perbedaan Yahudi dan Kristen. Ketika Kristen menganggap Mesias itu adalah Tuhan, Yahudi enggak. Karena dalam kitab Yesaya dikatakan Mesias itu takut akan Tuhannya. Oh, tapi kan ini nih, ada pernah bunyi yang waktu dibaptis, lalu terdengar suara dari sorga yang mengatakan, itu kan suara dari sorga, Bro Billy, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, itu kan ada. Ya, kata Nabi siapa itu? Ya pasti kalau di sini, ini kan seketika dibaptis sama Yohanes, yang ngeliat kalau aku cermati sih Yohanes yang ngeliat, Yohanes Pembaptis, Yohanes bin Zakaria. Nabi siapa yang ngomong itu? Kesaksian Yohanes bin Zakaria ini. Ya bukan. Oh iya, berarti bukan perkataan Nabi, bukan perkataan Nabi Musa. Ya itu perkataan siapa aja bisa mengklaim, itu kan namanya klaim. Oh jadi kalau Bro ini nggak ada ya? Yohanes bin Zakaria nggak diakui ya? Nabi Zakaria ada, tapi kan Zakaria yang di Perjanjian Baru itu yang istri, yang suaminya yang suaminya itu loh, Elizabeth. Suaminya Elizabeth itu imam bukan nabi gitu. Beda zaman antara Zakaria yang itu dengan Nabi Zakaria yang ada di dalam tanah. Oh, tapi percaya juga Imam Zakaria itu yang suaminya Elizabeth. Di dalam catatan kita sini sih ada juga, ada. Jadi buktikan aja kemesiasan Yesus, buktikan ketuhanan Yesus, buktikan keimaman Yesus, buktikan aja pakai kitab Torah, Tanakh ini. Jadi
Orang Yahudi itu udah punya blueprint semuanya. Blueprintnya ada, Mesias ada. Nah, orang Yahudi kalau Mesias bisa datang sekarang, ya oke, welcome Mesias. Kalau Mesias pun nggak datang, ya udah kita tunggu aja. Jadi pusat dari orang Yahudi itu bukan menunggu Mesias itu datang. Pusatnya nggak gitu. Pusatnya ialah melakukan semua perintah Tuhan. Ya, banyak tuh, ada 613 gitu. Melakukan itu. Bang Billy, ada Kristen yang bilang gini, Bang Billy, katanya Torah itu sempat hilang, Tanakh itu sempat hilang. Kemudian rabi-rabi Yahudi menerjemahkan Tanakh dari bahasa Yunani dalam bahasa Ibrani. Itu gimana, Bang Billy? Ya nggak mungkin lah. Sekelas Edwin siapa tuh namanya? Kemarin kan debat, oke, Septuaginta itu diterjemahkan dari kitab berbahasa apa? Bahasa Ibrani. Ya sudah kelar, berarti kalian itu menerjemahkan Septuaginta lewat kitab orang Yahudi gitu. Jadi nggak mungkin orang Yahudi itu belajar kitab bahasa penyembah berhala. Sorry ya. Penerjemahan Septuaginta itu terpaksa karena dipaksa oleh Raja Ptolemy Alexandria, dipaksa. Gitu. Seharusnya nggak boleh dikatakan sebuah kecelakaan besar, dan memang memang Septuaginta itu tidak pernah sampai kepada puncak kejayaannya, nggak pernah. Begitu udah mau naik, datang Origen. Ya, Origen nggak mau pakai Septuaginta yang versi Oten waktu itu. Makanya dia buat namanya Hexapla, terjemahan juga, dan mengambil dari sumber Yahudi, Symmachus, Theodosian, dan Onkelos, diambil dari situ. Nah, lucunya lagi, orang Katolik juga tidak mau pakai Septuaginta. Septuagintanya Ortodok nggak dipakai sama Katolik. Mereka pakai Vulgata yang ditulis oleh siapa? Jerome. Jerome itu dalam sejarahnya kasihan sesama agamanya, dia cukup dikucilkan, diusir dari Roma karena dia ingin sedekat mungkin menerjemahkan kitab itu sesuai dengan kaidah bahasa Ibrani gitu, seperti Origen. Jadi tokoh-tokoh Origen, terus Vulgata, siapa tadi namanya? Origen, Jerome, ya, Origen nama Jerome itu tokoh-tokoh Kristen yang berbeda dengan sekte Kristen Ortodok Yunani, bertentangan. Makanya di zaman hidupnya mereka juga mendapatkan persekusi, penyiksaan di sepanjang hidupnya, termasuk itu tadi Jerome, kasihan. Bro Billy, bisa nggak gini? Kan tadi tertulisnya kan aku akan kebangkitkan Daud di situ kan. Daud itu bisa nggak cuma samaran untuk pada zaman itu? Soalnya kan zaman itu belum kenal nama Yesus. Supaya apa tujuannya? Supaya orang nggak ngaku-ngaku ada Yesus gitu. Iya, kalau Daud kan otomatis mereka nggak berani ngaku, karena kan dia raja mereka, raja Israel. Tapi kan di zaman itu, nah kecuali ini kan zamannya kitab siapa tadi? Kitab Yeremia itu, zaman kitab Yeremia Daud udah nggak ada, udah mati gitu. Nah jadi nubuatan ini pas ketika Daud sudah mati, dikatakan dan raja mereka yang akan aku bangkitkan bagi mereka namanya Daud. Nah, samaran doang itu, samaran doang. Jadi kan supaya orang nggak ngaku-ngaku Yesus gitu. Jadi mereka nggak kesesat jatuhnya. Dan Daud itu kan dikenal namanya pada saat itu. Dan sifatnya memang seperti Daud. Boleh, lama betul. Boleh menambahi sedikit host Gurunda yang dirahmati oleh Allah. Oke, sedikit ya Bang Richagin ya. Dalam hal ini apa yang sudah dipaparkan jelaskan oleh hostnya ini, Masya Allah ya. Ini memang juga sudah membuktikan bahwasannya Yesus gagal dalam hal ini untuk ditempatkan di posisi sebagai Mesias atau Tuhan. Saya sebagai mantan Oten pun belajar dalam hal ini, mendalami ya. Pada waktu itu mencoba dari lembar pertama di dalam Alkitab ya, dari lembar pertama sampai lembar terakhir di dalam Alkitab, tidak di sini diterangkan bahwasannya pernyataan Yesus itu yang menerangkan dirinya adalah sebagai Tuhan. Bahkan firman ya yang ada di dalam Yohanes 1 ayat 1 tidak menunjukkan bukti bahwa firman itu adalah Yesus itu sendiri. Gitu loh Bang.
Seperti itu. Jadi dalam hal ini mohon maaf banget ya apabila melukai sahabat-sahabat TikTok saya yang di sini yang tidak seiman dengan saya. Saya mau membuka gitu ya. Aku tidak mau menghujat, aku tidak mau apa namanya dalam hal ini memberikan framingan, tapi aku memberikan bukti kebenaran yang memang ya di dalam Alkitab tidak ada ya kata firman itu adalah sosok Yesus itu sendiri. Pun demikian Yesus tidak pernah menyebut dan mengakui dirinya adalah Tuhan, akan tetapi banyak bantahan-bantahan yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah hanya sebagai utusan. Dan umat muslim ya, kenapa saya akhirnya jatuh pilihan saya kepada Al-Qur'an ya, kepada Al-Qur'an untuk bisa saya jadikan sebagai pedoman hidup saya, karena Al-Qur'an inilah yang memang sebenar-benarnya sumber ya, yang sempurna dari yang belum tersempurnakan. Saya punya dua di sini. Saya selalu membandingkan di sini dari Alkitab dan dari Al-Qur'an. Karena apa? Karena saya masih fakir ilmu, ya, jangan sampai saya salah dalam lingkup diskusi. Saya harus menunjukkan data saya. Ya, dan saya harus memberikan edukasi yang baik kepada para penonton, kepada para sahabat-sahabat saya yang belum mualaf, semoga bisa mendapatkan sebuah hidayah, bisa jadi mualaf gitu loh. Dan yang sudah Islam bisa terkuatkan akan keimanannya seperti itu. Dan insya Allah ya saya akan berjuang untuk menegakkan akidah ini, karena memang dalam Islam ini adalah suatu keyakinan yang memang benar-benar rahmatan lil alamin ya. 23 tahun saya menjadi seorang Kristiani. Di situ Yesus tidak pernah di dalam Alkitab di sini ya, Yesus berfirman atau mengajak untuk mengimani yang namanya menyebut dengan nama Kristen, tidak ada. Ya, dan Yesus tidak ada di dalam Alkitab ini berfirman atas dirinya yang menyatakan dirinya itu sebagai Tuhan, bukan Tuhan. Kalau teman-teman bilang, mohon izin sebentar aja. Kalau teman-teman di sini yang ini kalau itu adalah Kurios atau Theos dalam sebutan Tuhan atau Tuhan ini, Anda harus punya pemikiran yang jernih atau punya pandangan atau logika yang bisa dimengerti. Seperti itu. Boleh nanya nggak, Bang Billy? Jangan memaksakan gitu loh. Jangan memaksakan yang di situ tidak ada pernyataan atau bukti atau sumber dan data dari sahabatnya, dari murid-muridnya yang menyatakan dirinya ini, Yesus ini adalah sebagai Tuhan, seperti itu. Oke, tafadhol Ustadz, saya kembalikan kepada Anda. Oke, Bang Billy, boleh nanya dong, Bang Billy. Bagaimana titik balik Anda dari seorang Kristen menjadi masuk Islam itu, dari titik apa yang membuat Anda itu akhirnya meninggalkan iman kepada Yesus? Oke, saya bercerita sedikit aja ya, karena dalam hal ini apa yang sudah saya baca dari lembar pertama sampai lembar terakhir di dalam Bible itu ya, berbeda ketika saya membaca hanya sebuah ayat yang ada dalam Al-Qur'an itu bisa membantah dan bisa membuktikan bahwasannya dalam satu ayat saja dengan kalimat la ilaha illallah sudah terjelaskan di situ bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Itu aja. Dan di sini jelas bahwasannya yang sebenar-benarnya Tuhan itu hanya satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa dan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan apa yang ada di dalam Alkitab saya sebelumnya yang saya yakini. Di situ dari sumber dan ayat satu dengan yang lainnya itu berbeda. Di sini saya akhirnya akhirnya saya ini muncul sebuah keraguan gitu. Apa yang harus saya yakini pada waktu itu terjadi gejolak gitu loh. Dan saya menemukan di dalam Al-Qur'an, semakin saya mencari ke titik kelemahan dalam Al-Qur'an, terkuatkanlah hati saya untuk mengimaninya akhirnya seperti itu. Dan alhamdulillah 30 orang lebih dalam hal ini bisa saya mualafkan, bukan dengan pemaksaan akan tetapi dengan memberikan sumber dan kebenaran yang ada
ada dalam Al-Quran yang memang sebenar-benarnya inilah rahmatan lil alamin yang memang harus untuk kita yakini. Dan keselamatan itu tidak harus ditunggu, ya. Kita tidak perlu menunggu juru selamat, tetapi kita menjemput sang penyelamat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena keselamatan itu ada datang di tiap waktu dan tiap detik, dan Allah lah yang pemberi keselamatan yang sebenar-benarnya. Bukan kita menunggu juru selamat yang kita tidak tahu kapan juru selamat itu akan hadir, akan datang, dan juru selamat ini pun kita masih ada keraguan beliau sendiri belum bisa memberikan keselamatan atas dirinya di saat dia tersalibkan, seperti itu. Oke. Bro Billy. Bang Billy nanya dong, Bang Billy. Sabar menanti nih. Ya, tar dulu ya, Richard. Ya, boleh, silakan. Ya, gini, Bang Billy. Saya ingin lihat pandangan Bang Billy sebagai penganut Judaism dan membandingkan dengan isi Perjanjian Baru ya, Bang Billy. Saya melihat dari ayat-ayat yang ada di Perjanjian Baru itu seperti Yesus melakukan semacam, kalau dalam Yahudi mungkin disebut, Judaism mungkin disebut somernegia ya, dia melanggar ya. Seperti itu, kayak dia disentuh oleh wanita. Ya, somernegia. Yang kedua juga ada ayatnya di dalam Torah. Soal itu ya, terus. Iya, saya lanjutkan ya, Bang Billy. Nah, yang kedua juga ada kesalahan penafsiran yang dilakukan kita Perjanjian Baru yang jelas nyata sudah dijelaskan oleh oleh kitabnya Bang Billy ya. Kayak penggunaan istilah domba, kemudian juga dalam memahami konsep Bapa, di mana kan YHWH itu kan kalau dipanggil itu kan dia menjadi Bapa, Hasem, Adonai dan lain sebagainya. Itu sih. Nah, gimana pandangan Bang Billy? Apakah itu menggambarkan Yahudi yang berbeda, seorang Yesus itu? Kalau saya melihat ada dua, di mana dia sebagai Yahudi yang benar, ada ayat-ayatnya seperti Hai Israel, Tuhanmu satu dan lain sebagainya, itu sebagai Yahudi. Tapi di satu sisi ada dua konsep cerita yang berbeda gitu, yang salah sadur atau gimana, kayak contohnya Miriam, dia dia baru tunangan bisa nginep berhari-hari. Terus Yusuf dan lain sebagainya gitu, Bang Billy. Bisa pencerahannya Bang Billy. Thank you, Bang. Jadi yang pertama yang harus kita pahami ya, posisi Perjanjian Baru itu bukan firman Tuhan. Buktinya mana Bang Billy? Bang Billy sembarangan ngomong, cari berimanlah Tuhan kepada Matius, nggak ada. Beriman kepada Lukas, nggak ada. Makanya dalam kitab Lukas salah satunya ayat yang berkata menurut anggapan orang. Harusnya kan menurut anggapan Tuhan. Menurut anggapan Tuhan. Ya namanya anggapan orang ya bisa salah. Makanya kenapa Lukas di dalam silsilah Yesus itu terjadi banyak kesalahan. Ada yang namanya Neri sebagai pengganti dari Jekonia. Kenapa? Karena Lukas tahu Jekonia adalah raja yang dikutuk oleh Yeremia. Dari keturunannya tidak akan menjadi raja. Memang benar nggak ada keturunannya setelah itu menjadi raja. Gitu. Jadi sadar dengan itu, Lukas tidak memasukkan nama Jekonia, diganti dengan orang yang namanya Neri yang dari antah berantah mana kita nggak tahu. Makanya menurut anggapan orang. Nah, berarti bukan menurut anggapan Tuhan, menurut anggapan orang ya, makanya salah. Lukas juga salah di dalam pencatatan silsilah jika dibandingkan dengan silsilah yang dalam kitab Tawarik. Kenapa demikian? Karena posisi Perjanjian Baru tidak akan pernah menjadi firman Tuhan. Gitu. Jadi gini Bang, mohon izin Bang sebentar aja ya saya tambahi. Kita secara logika harus punya pikiran seperti ini loh. Masa Tuhan punya nasab padahal Tuhan itu yang menciptakan. Itu aja. Itu yang seperti itu Bang. Nah, itu jadi itu ya gini ya Bang ya. Kalau dari teman-teman sebelah Kak beda gitu kan. Beda kelahiran Yesus dengan kita yang manusia itu beda. Ada yang bilang Yesus itu terlahir karena bukan dari persetubuhan atau sperma. Perlu diingat, ada manusia pertama yang ada di yang hadir di muka bumi ini adalah Adam alaihissalam yang memang juga sama-sama tidak dari satu hubungan, dan Adam alaihissalam malah tidak berbapak dan tidak beribu. Seperti itu Bang. Secara kita ambil gampangnya sajalah seperti itu. Masa
seorang yang disebut Tuhan itu punya nasab atau punya silsilah. Nah, itu kan berarti tidak bisa disamakan dengan Tuhan. Nah, tapi kehidupan Yesus ya, kalau kita lihat kehidupan Yesus, kalau kita lihat dalam narasi Perjanjian Baru, tidak ada yang tidak Yahudi dari dia perjalanan hidupnya. Dia pergi ke sinagog untuk Sabat ya, dan dia membaca kitab Yesaya gitu, dan dia disunat pada hari ke-8. Itu salah satu sumber-sumber yang memberikan kita informasi bahwa dia adalah seorang Yahudi jika dimasukkan dalam institusi keagamaan sekarang gitu. Jadi dia seorang Yahudi, melakukan perintah Torah dan tidak melakukan apa yang Kristen sekarang lakukan gitu. Tapi maaf Bang Billy, boleh nggak saya menyampaikan ada dikotomi, ada setidaknya dua Yesus di situ. Yesus yang benar menjalankan Yudaisme dan Yesus yang berbeda gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa itu benar. Yesus yang ceritanya sama Yesus cetakan Paulus itu memang beda. Yesus cetakan Paulus sama jadi beda gitu. Jadi kayak apa ya cerita tentang di Perjanjian Baru itu kan sebenarnya harusnya refleksi cerita tentang orang Yahudi ya. Orang Yahudi kan menjalankan ada berapa 613 mispot kan ya, ada syariahnya lah ya. Tetapi banyak kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan kayak yang saya tadi bilang, Maria pergi baru tunangan sudah pergi bermalam. Bukan saudara, bukan menemani melahirkan Yesus, itu kan nggak mungkin gitu loh. Which is itu kan tempat yang jauh gitu, harus menemani. Terus yang kedua yang saya bilang juga mereka mengklaim domba dari mananya gitu. Nah seperti itu. Jadi saya melihatnya ada setidaknya dua Yesus yang berbeda gitu loh. Ada Yesus yang tauhid gitu, yang menyatakan Tuhan satu, Tuhan tidak kelihatan, tidak didengar suaranya. Itu kan Yesus yang Yahudi ya. Nah, tapi ada Yesus yang versi lain gitu loh, Bang Billy. Seperti itu. Oke, Bro Billy, aku mau nanya sebentar. Waktu ditanya, guru, hukum apakah yang utama dan terutama? Dia mengucapkan apa? Shema. Ya, Shema Israel kan? Cintailah Hashem Elohimmu dengan segala waktu, jiwa dan segala kekuatanmu. Itu itu yang disampaikan sama Yesus. Walaupun Yesus itu menambahi. Itu sebenarnya. Jadi sumber ini kan kalau di dalam Perjanjian Baru, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala waktumu, dengan jiwa dan segala kekuatanmu dan segenap akal budimu. Itu nggak ada akal budimu. Itu ditambahin oleh narasi. Dalam Torah bilang tidak boleh kau menambah atau mengurangi apa yang tertulis. Tidak boleh. Nah gini Bro Billy, Amsal 8:23 Bro Billy, yang sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Itu siapa itu? Itu Hokmah. Nah kalau si Marmar tahu nih Hokmah. Hokmah itu apa? Hikmat. Bukan Yesus, nggak ada hubungannya dengan Yesus. Itu hikmat. Gitu. Jadi Tuhan tidak dijelaskan di situ ada nama Yesus. Tuhan itu menciptakan. Coba lihat, baca perikopnya baca. Jangan hikmat itu bacanya. Jadi nggak ada hubungan dengan Yesus. Tapi yang di 24-nya, sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Berarti hikmat itu berwujud dong, atau gimana itu? Kalau itu berupa hikmat. Itulah, jadi gini ya. Ya kan ini sebelum air perikopnya itu kan ujangan hikmat, soal hikmat. Jadi yang dengan hikmat inilah Tuhan menciptakan alam semesta ini gitu. Nah itulah makanya orang Kristen, ketika orang Kristen itu, teman-teman Kristen itu membaca kitab kami, kitab Tanakh, dengan sensor Tuhan berinkarnasi menjadi manusia. Nah, sensor itu harus dilepas dulu, buang itu ya, bahwa Tuhan itu bukan manusia. Taruh dengan sensor baru, Tuhan bukan manusia. Jadi ketika masuk filter ayat-ayat itu, masuk. Tapi kalau ada sensor Tuhan menjadi manusia, semua lewat sensor itu. Yesus nih. Ini Yesus. Semua diyesuskan. Tadi hikmat jadi Yesus. Jadi semuanya diyesuskan. Padahal semua kitab para nabi-nabi Israel tidak bicara soal Yesus. Kalau berarti Amsal 30 ayat 4 gimana Bang Billy? Amsal 30 ayat 4 Bang Billy. Saya lanjut ya.
simpen dulu bentar. Ini berarti hikmat ini dia terpisah dong sama Tuhan. Kan dia udah dibentuk lagi nih sama Tuhan nih. Kalau dari keterangan ini kan sejak pada zaman purbakala aku dibentuk. Kalau akunya diganti hikmat, berarti sudah zaman purbakala hikmat dibentuk. Berarti memang ada sesuatu sosok lagi yang terpisah dari Tuhan dong. Tapi dia bersama-sama dengan Tuhan. Soalnya kan sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dan datarannya pertama, ketika mempersiapkan langit, aku di sana, dibilang gitu. Si hikmat ini udah di sana ketika ia mempersiapkan langit malah. Marmar. Nah, ini ada Maria nih, Marmar keren nih. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Itu perlu dilihat bara, asa atau neum itu ada teksnya dulu kita periksa itu tercipta atau bara atau asa. Cek dulu ayatnya. Gitu. Nah itu ya Amsal 8 ayat 27, ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Berarti kan kalau kalimat ini terpisah dia sama si Hasem. Soalnya kan ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Berarti kan si hikmat ini nih yang bro bilang itu sebuah hikmat udah kepisah tuh sama Hasem. Yang namanya hikmat, yang namanya perkataan, yang namanya apalagi ya dua dulu dah, hikmat dan perkataan ya. Itu semua diciptakan Hasem untuk bagi apa? Bagi penciptaan alam semesta ini. Lihat bagaimana Tuhan menciptakan firman. Lewat apa? Lewat bahasa Ibrani. 24 huruf Ibrani itu yang pertama kali diciptakan Tuhan untuk menciptakan sistem komunikasi yang namanya bahasa. Sehingga dengan bahasa ini ada firman Tuhan. Firman terdiri dari suku kata terdiri dari huruf-huruf yang disusun sehingga terjadilah firman. Jadi firman itu bukanlah Tuhan, tapi itu sebuah ciptaan Tuhan, alat komunikasi, alat informasi kepada makhluk ciptaan yang namanya manusia. Jadi bukan firman itu menjadi manusia, nggak ada itu di dalam seluruh kitab orang Yahudi. Nah, hikmat juga demikian. Hikmat itu adalah suatu cara Tuhan untuk menciptakan alam semesta ini dengan hikmatnya, begitu. Oh berarti hikmat bisa ngomong sendiri ke Tuhan. Maksudnya dia kayak sesuatu pribadi yang kepisah dong berarti kalau dari keterangan Amsal. Jangan kata hikmat. Bumi ini, waktu bumi ini juga bisa berbicara, jangan salah. Bahkan huruf itu bisa berbicara. Tuhan ciptakanlah langit dan bumi ini memakai inisial huruf aku, huruf shin ya. Dari huruf taf sampai huruf alef, huruf shin. Tuhan bilang, oh tidak, karena dalam huruf inisial shin itu ada kata syeker atau palsu. Tuhan nggak kasih. Semua huruf datang ke hadapan Tuhan untuk mengklaim namanya dijadikan penciptaan, awal penciptaan. Ketika huruf bet datang di hadapan Tuhan ciptakan alam semesta ini memakai inisial huruf B, bet. Karena di waktu yang akan datang orang-orang akan berkata Baruch kata Adonai. Orang-orang akan datang untuk memuliakan namamu dengan kata Baruch. Tuhan bilang, oh baik sekali apa yang kau sampaikan. Akhirnya Tuhan memakai huruf B atau bet sebagai permulaan, berbunyi Beresit bara Elohim. Nah, semua itu bisa berbicara, jangan kata ya. Semua pohon juga bisa berbicara, jangan. Jadi berarti hikmat itu ada kepisah sendiri ya dari si Hasem ya. Soalnya di ayat Amsal 8:31-nya, aku bermain-main di atas muka buminya. Hikmat itu bisa kayak lagi main-main gitu kan. Dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Betul. Itu hikmat. Nanti ada lagi itu yang di Amsal berapa ya kemarin tuh sama si Song pernah bahas soal itu dan aku nerangin. Jadi hikmat firman itu bukanlah Tuhan itu sendiri. Hikmat Tuhan, roh Tuhan, angin Tuhan, malaikat Tuhan, awan Tuhan, itu bukan Tuhan, itu adalah ciptaan Tuhan yang merupakan bisa dikatakan perwakilan Tuhan atau manifestasi Tuhan di alam semesta ini. Bukan berarti Tuhan berubah menjadi api ya. Banyak orang Kristen sering salah, itu Tuhan waktu dia menjadi api, tidak demikian gitu. Jadi itu adalah angin Tuhan, malaikat Tuhan, roh Tuhan itu bukan Tuhannya. Termasuk hikmat Tuhan, firman Tuhan itu bukan Tuhannya gitu. Harus dipisahkan, betul kata kamu. Oh, jadi kayak semacam ada hal malaikat lagi, ada sosok sendiri yang dia bisa bergerak gitu ya Bro Billy. Iya, pokoknya kata-kata itulah bedanya di dalam alam
khafana berpikir orang Yahudi ketika kata firman Tuhan, ya. Orang Yahudi nggak berpikir bahwa Tuhan firman itu adalah Tuhan, ya, atau menjadi satu dengan Tuhan, enggak gitu. Jadi itu hanya ciptaan Tuhan aja, itu bahasa untuk tadi kan aku udah katakan firman itu terdiri dari suku kata terdiri dari huruf-huruf yang digabungkan. Makanya di dalam Midrash diceritakan bagaimana huruf-huruf itu yang pertama kali Tuhan ciptakan untuk membuat sistem komunikasi yang namanya bahasa. Untuk kepada siapa? Untuk penciptaan alam semesta dan untuk informasi kepada manusia gitu. Makanya dia berfirman, Vayomer Elohim, berfirmanlah Tuhan, Yeor Vayeor, jadilah terang. Jadi dengan huruf jadilah terang, JADITER angge, nah gitu, kurang lebih gitu. Gitu. Jadi dengan begitu, bukan. Jadi hikmatmu kepisah, berarti firman perkataan Tuhan juga bisa kepisah gitu dari Tuhan. Kayak ada sesuatu bentuk sendiri gitu. Kan tadi Bro Billy bilang gini, hikmat itu kepisah, dia bisa keliling-keliling gitu. Jadi gini, Tuhan itu bukan sesuatu yang kita bisa simpen di satu titik koordinat gitu. Atau di dalam laci. Sehingga dia bisa kita anggap dia itu stuck, nggak bisa bergerak. Enggak. Tuhan itu tidak bisa kita definisikan dengan posisi, misalnya dia naik ke atas, dia turun ke bawah. Itu bagi Tuhan tidak ada atas, bawah, kanan, kiri, nggak ada gitu. Dikatakan Tuhan ini besar sebesar jagat raya ini gitu. Jadi bagaimana Tuhan itu ada di mana-mana gitu. Jadi sulit untuk mengatakan hal itu menjadi satu atau terpisah gitu, karena yang jelas itu adalah ciptaan Tuhan, malaikat Tuhan, awan Tuhan, angin Tuhan, roh Tuhan, semua itu adalah ciptaan Tuhan saja gitu ya, yang adalah perwakilan Tuhan di jagat raya ini. Itu yang harus kita boleh. Tapi bukan izin Bang Billy, boleh tanya? Ya. Oke, terima kasih Bang Anda. Sebentar dulu Bang Ed ya. Jadi begini, saya sebenarnya tertarik tadi di awal waktu saya dibahas itu di bawah pembahasan tentang Yesus itu sendiri ya, dalam konteks Keyahudian. Ada aku tengok tadi, narasinya, makanya saya berniat untuk naik. Jadi di dalam hal ini mohon pencerahan dari Bang Billy ataupun dari rekan-rekan Kristen. Tentang ini kita berbicara tentang Maria dulu. Seorang perawan Maria melahirkan seorang putra tanpa ayah biologis. Dalam kawasan dan lingkup dalam hidup Yudaism. Jadi kalau memang benar, saya ingin penjelasan dari Bang Billy, apakah memang benar di dalam ajaran Yudaism itu ada tata hukum yang mengatur keturunan Yahudi tentang perzinahan? Kalau umpamanya berzina, dia akan dihukum. Kalau dia melahirkan umpamanya diperkosa, nggak tahu di mana, atau dia melahirkan, atau mungkin dia dibuang dari Yahudi, atau bagaimana? Apakah memang ada tatanan atau hukum dari ajaran Yudaism itu sendiri yang mengatur tentang itu, Bang Billy? Mohon pencerahannya. Hukum zina adalah hukum yang sangat sulit dan hampir mustahil bisa dibuktikan. Karena untuk itu kan hukumannya mati ya, dirajam. Hukumannya itu mati, dirajam, dua-duanya harus dihukum mati. Jadi dalam Parashat Kedushim ya kemarin ada ayat begini, seseorang tidak boleh meniduri istri sesamanya. Nah, kalau kedapatan berzina, dua-duanya harus dirajam dengan batu sampai mati. Nah, harus ada 2-3 saksi. Nah, mana mungkin sekarang orang lagi di hotel, lagi wik, terus di dalam kasur ngumpet 2 orang, satu di kasur, satu di hordeng. Nah, ketahuan lagi wik, kan nggak mungkin. Jadi itu hampir mustahil bisa dibuktikan. Satu-satunya cara di zaman Bait Suci masih ada, jikalau seorang suami mencurigai istrinya berzina, dia akan dibawa ke hadapan imam besar Bait Suci, dan imam besar ini akan membawa bitter water, air pahit diminum yang sudah dibacain ya, baca ada doa-doanya, diminum. Ketika istri dia itu berbohong, maka perutnya akan melendung dan kemaluannya akan meledak, mati. Nah, tapi kalau ternyata tuduhan itu nggak benar, maka dia akan mendapatkan rezeki, yaitu akan mempunyai seorang anak gitu. Jadi perzinahan itu hukumannya pasti mati gitu. Nah, tapi untuk pembuktiannya itu hampir tidak ada di dalam seluruh kitab sejarah Nabi Musa perjalanan. Tidak pernah ada orang yang berzina kedapatan terus dihukum rajam, nggak ada. Itu cuma ada di dalam kasus
kitab tetangga. Gitu. Oke, terima kasih Bang Billy penjelasannya. Yang jelas ada konsekuensi hukum yang diperoleh. Mati, rajam. Jadi di dalam hal ini Bang Billy, apakah ada di dalam literatur Yahudi atau bagaimanapun seorang perawan Maria melahirkan seorang anak tanpa ayah biologis? Saya nggak mau, saya tahu, saya nggak mau jawab, tapi takut mencederai teman-teman. Boleh saya jawab ya? Nggak apa-apa. Karena di dalam Talmud jawab ya? sangat kejam sekali berita tentang Maria. Bagaimana? Boleh Kristen jawab ya Bang Bil? Bang Bil Kristen jawab ya? Ya, jadi Pak Nasution. Kristen menjawab. Jadi ada pertanyaan. Jadi sebenarnya pertanyaan soal Maria tentang ke Kristen yang jawab ya, silakan. Enggak, masalahnya begini. Enggak saya jawab. Enggak apa-apa, Udah. Abang jawab Ya, gimana? Yang Abang boleh jawab. Nanti kan saya minta dari dua perspektif nih. Kalau di Abang Talmud ada soal Yesus, soal Maria ada, tapi iya, karena akan menjalar nanti pertanyaan saya begini, Bang Billy. Kalau memang benar, fakta nggak bisa kita pungkiri. Seorang perawan Maria telah melahirkan seorang putra tanpa ayah biologis. Apa konsekuensi hukum yang dia terima dalam perspektif pandangan Yahudi? Jangan dulu kita berbicara dengan Bible, karena Bible datangnya belakangan. Dirajam, Saya jawab. Kan Simple, Pak. dirajam, tapi kan harus ada pembuktian 2-3 saksi. Kalau nggak ada, susah nggak bisa dirajam. Iya. Saya jawab dulu ya Pak ya, biar nggak terlalu silakan, Bapak berspekulasi ya Pak ya. Iya. Jadi kelahiran Yesus itu senormal-normalnya, ya kan? Artinya senormalnya itu apa? Maria itu bersuami. Nah, kalau di Al-Qur'an memang kan tidak diceritakan bersuami. Sedangkan di Alkitab itu senormal-normalnya bahwa Yesus itu lahir di sebuah keluarga, ya. Jadi kalau Bapak tahu di abad-abad 1, 2 itu Yusuf itu sudah diangkat menjadi santo, Pak. Tetapi memang di kitab Bapak Yusuf itu dihilangkan. Jadi persepsi preposisi Bapak selalu berpikir sebentar. Preposisi Bapak berpikir bahwa Yesus itu lahir tanpa seorang seorang bapak. Padahal di zaman itu pun dikenal dengan baik dan peran-peran Yusuf itu sangat banyak. Pertama, dia membawa Maria dan Maria melahirkan di kampung halaman Yusuf. Sehingga selayaknya lahirlah Yesus itu disebut sebagai anak Yusuf. Satu. Kedua, peran Yusuf juga membawa Yesus ke Mesir mengungsi karena mau diburu oleh Firaun. Ketiga dan selanjutnya bahwa Yesus itu disebut anak si tukang kayu, Yusuf itu sendiri. Jadi preposisi Bapak itu dari awal sudah salah menyangka bahwa Maria itu seorang perawan lahir tidak didampingi oleh suami. Jadi nanti